Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan tes Pavement Condition Index atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penentuan indeks kondisi perkerasan pada area parkir dengan perkerasan beton aspal. Sebelumnya di sini saya mau meng-highlight bahwa di sini saya juga masih sama-sama belajar. Jadi saya harapkan kritik dan saran membangun dari teman-teman semuanya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat dan umum mengenai tentang Pavement Condition Index. Nah, Pavement Condition Index atau indeks kondisi perkerasan adalah sebuah sistem nilai kondisi perkerasan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi, dan nilai ini dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nah, nilai dari Pavement Condition Index ini memiliki rentang, yaitu rentang dari 0 sampai dengan 100. Baik, selanjutnya, dari nilai tersebut dapat kita simpulkan juga tertuang pada diagram yang ada pada Surat Edaran Menteri PUPR nomor 19 garing SE garing M garing 2016 PD 01 2016 kode B tentang penentuan indeks kondisi perkerasan. Nah, nilai-nilai tersebut tertuang ke dalam beberapa kelas dari rentang 0 sampai 100. Misal dari rentang 100 sampai dengan 85, dia akan termasuk ke dalam kelas baik. Lalu kurang dari 85 sampai 70 termasuk dalam kelas baik. Begitu seterusnya sampai pada kelas hancur atau violet yang memiliki rentang yaitu kurang dari 10 sampai dengan 0. Baik, selanjutnya dalam penentuan sampel nantinya, di sini kita membaginya menjadi dua, yaitu untuk perkerasan beton aspal dan perkerasan kaku. Pada perkerasan beton aspal khususnya, di sini dari area yang akan kita tes, kita wajib membaginya ke dalam beberapa unit-unit perkerasan. Nah, dalam satu unit perkerasan ini harus mempunyai luas kurang lebih yaitu 225 meter sampai 90 meter persegi. Dan untuk perkerasan kaku, di sini di area yang akan kita tes, kita harus membaginya menjadi beberapa unit-unit perkerasan yang masing-masing berjumlah kurang lebih 20 sampai 8 panel. Nah, karena pada hari ini saya mengusung yaitu area parkir dengan perkerasan beton aspal, dalam satu unit sampel yang akan saya uji harus memiliki luas yaitu kurang lebih 225 sampai 90 meter persegi. Nah, baik, selanjutnya kini kita masuk ke dalam tahapan PCI. Nah, sebelum masuk ke dalam tahapan yang lebih lanjut, di sini kita perlu menuju ke tahap persiapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah penentuan sampel. Di sini saya asumsikan akan mengetes yaitu sebuah area parkir yang memiliki dimensi yaitu 200 meter dikali 40 meter sehingga memiliki luas yaitu 8.000 meter persegi. Nah, dari situ saya menentukan yaitu luas satu unit sampel pada tes saya ini nanti memiliki luas yaitu 200 meter persegi. Nah, mengapa 200 meter persegi? Ini karena saya menganggap untuk memudahkan saya juga, dan selain itu karena dia masih termasuk ke dalam rentang yang diizinkan, yaitu antara 225 sampai 90 meter persegi. Nah, selanjutnya kita harus menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita tentukan nanti. Nah, untuk menghitung atau menentukan berapa jumlah sampel yang akan kita hitung nanti, di sini sangat mudah, yaitu dengan cara teman-teman bisa membagi berapa luas area parkir dibagi dengan luas satu unit sampel. Nah, karena luas area parkir yang akan saya tes yaitu 8.000, saya tinggal membaginya dengan 8.000, saya bagi dengan 200, sehingga saya dapatkan jumlah sampel pengujian saya nanti adalah 40 sampel.
Nah, untuk gambarannya sudah saya tampilkan pada gambar sebelah kiri, yaitu di situ saya sudah membagi area parkir saya tadi menjadi 40 sampel dan saya berikan notasi yaitu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 40 untuk memudahkan saya nanti dalam mencatat pengujian nantinya. Jika teman-teman merasa pada saat melakukan pengujian teman-teman merasa kalau jumlah sampel yang akan teman-teman uji itu terlalu banyak sehingga teman-teman kesulitan, teman-teman bisa menghitung berapa sih jumlah minimum unit yang harus teman-teman ukur. Nah, caranya cukup mudah yaitu dengan cara N besar atau jumlah sampel dibagi dengan deviasi kuadrat, dibagi dengan penyimpangan yang diizinkan kuadrat dibagi 4 dikali dengan jumlah sampel dikurangi 1 lalu ditambah deviasi kuadrat. Namun karena di sini saya merasa 40 sampel menurut saya tidak terlalu menyulitkan saya, maka jumlah sampel yang akan saya uji tetap 40 sampel. Baik, selanjutnya menuju ke penentuan alat perlengkapan. Nah, di sini saya sudah memberikan yaitu contoh-contoh alat perlengkapan yang saya gunakan dalam tes PCI, yaitu alat tulis, lalu pita meteran, lalu kemudian tidak lupa lembar data survei atau form PCI, dan yang terakhir adalah alat untuk dokumentasi. Baik, selanjutnya kita menuju ke tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini yang pertama kita harus mengidentifikasi yaitu luas atau panjang atau unit, lalu kemudian jenis dan tingkat kerusakan pada setiap segmen area parkir. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya nih tentang kok ada luas, ada panjang, ada unit, kok ada perbedaan itu apa? Nah, akan saya jelaskan pada slide selanjutnya ya teman-teman. Lalu kemudian step selanjutnya adalah kita tidak lupa harus mencatat hasil identifikasi yaitu baik itu luas atau panjang atau unit, kemudian jenis dan tingkat kerusakan pada formulir survei yang telah disediakan tadi. Dan langkah terakhir adalah kita tidak lupa harus melakukan dokumentasi. Nah, sesuai janji saya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengapa tadi ada perbedaan perhitungan. Mengapa ada yang dihitung luasnya, atau panjangnya, atau unitnya saja. Nah, di sini mengapa ada perbedaan seperti itu? Hal ini dikarenakan karena pada jenis-jenis kerusakan terdapat perbedaan perlakuan dalam perhitungan kerapatannya, teman-teman. Nah, misal pada kerusakan pada poin 1 nih. Nah, kerapatan retak tepi, retak refleksi sambungan, penurunan pahu, dan retak memanjang atau melintang ini, teman-teman menghitungnya yaitu dengan cara P atau panjang dari jenis kerusakan, panjang total dari jenis kerusakan, teman-teman bagi dengan luas 1 unit sampel. Lalu teman-teman kalikan dengan 100%. Nah, kemudian berbeda jika teman-teman menemui adanya kerusakan yaitu lubang. Nah, cara untuk mengukur kerapatan lubang ini adalah dengan cara teman-teman membagi berapa jumlah unit kerusakan atau jumlah lubang dibagi dengan luas 1 unit sampel dikalikan dengan 100%. Nah, jika teman-teman menemui kerusakan yang di luar poin 1 dan 2, teman-teman menghitungnya dengan cara luas total dari kerusakan yang ada dibagi dengan luas 1 unit sampel, lalu dikalikan dengan 100%. Jadi begitu ya teman-teman, mengapa tadi ada perbedaan yaitu luas, panjang, dan unit. Baik, selanjutnya menuju ke step yaitu analisis perhitungan. Nah, di sini saya asumsikan pada sampel 1 atau section 1, di sini saya temui adanya 2 kerusakan dengan jenis kerusakan yang sama, yaitu kerusakan pelepasan butir dengan tingkat kerusakan yang sama juga yaitu tinggi. Nah, di sini karena dia pelepasan butir, maka dia yang hitung adalah luasnya ya teman-teman. Nah, di sini saya menemui yaitu untuk luasan 1 dia memiliki kerusakan seluas 0,9 meter persegi. Lalu pada luasan kedua atau kerusakan kedua ini dia memiliki 11,4 meter persegi.
Nah, kemudian kita menghitung density atau kerapatannya, yaitu dengan cara luas total kerusakan, yaitu 12,3 kita bagi 200, 200 yaitu luas 1 unit sampel saya tadi ya teman-teman, saya kalikan dengan 100%. Nah, di sini bisa kita dapatkan density-nya yaitu 6,15%. Nah, kemudian di step selanjutnya, yaitu untuk mencari deduct value atau nilai pengurang, di sini teman-teman bisa mendapatkan dengan cara menghubungkan relasi antara distress density dengan deduct value pada grafik yang tersedia. Nah, grafik ini bisa teman-teman dapatkan di Surat Edaran Menteri PUPR nomor 19 tahun 2016 kode B atau pada ASTM terkait dengan pengujian yang sama, teman-teman. Nah, caranya gimana nih? Caranya adalah dengan cara kita menginputkan yaitu density 6,15 pada X. 6,15 kita tarik ke atas menuju ke kurva height karena dia tingkat kerusakannya tinggi. Kemudian kita tarik ke Y, yaitu ke deduct value. Nah, dia berada di daerah situ kan teman-teman. Nah, karena dia berada di daerah situ, saya asumsikan yaitu deduct value-nya adalah 33. Baik, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk menginput hasil dari perhitungan teman-teman awal tadi ke dalam form yang telah tersedia. Nah, untuk step selanjutnya masih ke analisis perhitungan, yaitu kita menentukan berapa nilai M. Nah, M ini adalah jumlah individu dari nilai deduct value yang diizinkan. Cara menghitungnya yaitu dengan cara M sama dengan 1 ditambah 9/8 dikali 100, tapi diminuskan juga dengan DV atau deduct value maksimum. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus garis bawahi ada perhitungan M yang menggunakan penyebut yaitu 95. Ini adalah tergantung dari area yang akan teman-teman nilai. Jadi, misal jika menilai yaitu pada area parkir perkerasan beton aspal pada area jalan ya teman-teman, itu akan berbeda juga perlakuannya jika teman-teman menghitung area perkerasan yaitu misal pada bandara, misal mengukur runway, taxiway, dan lain sebagainya. Nah, pada perhitungan saya tadi, saya mendapatkan pada section 1 memiliki M yaitu sebesar 7,15. Nah, selanjutnya kita menuju ke step perhitungan berapa CDV atau berapa nilai pengurang terkoreksinya. Nah, hampir sama dengan cara menentukan DV tadi ya teman-teman. Di sini kita menghubungkan yaitu grafik yang memiliki relasi antara TDV atau total deduct value dengan CDV. TDV ini total dari deduct value ya teman-teman, jadi jumlah dari deduct value-nya. Nah, tadi karena DV-nya itu yaitu 33 dan DV-nya hanya ada 1. Nah, kita tinggal input aja teman-teman ke X-nya. X-nya yaitu 33, kita tarik ke atas sejajar dengan X. Mohon maaf, maksud saya H1. Nah, H1 ini mengapa saya tulis 1? Karena di sini kan DV-nya hanya 1 ya teman-teman, dan H sendiri ini adalah nilai dari DV yang lebih dari 2. Nah, setelah itu tidak lupa kita tarik ke Y, yaitu ke CDV, dan kita dapatkan CDV pada segmen 1 adalah 32. Nah, kemudian kita ke tabel sebelah kanan, kita inputkan tadi yaitu CDV-nya 32, karena CDV cuma ada 1, jadi CDV maksimum otomatis 32. Lalu kemudian kita menuju ke step selanjutnya. Nah, ini finalnya, menghitung berapa nilai PCI dari segmen 1. Nah, nilai PCI ini bisa kita dapatkan dengan cara mengurangi 100 dikurangi dengan CDV maksimum. Nah, pada kali ini kan CDV maksimum saya 32, jadi 100 dikurangi 32. Jadi nilai PCI pada segmen 1 ini saya dapatkan yaitu 68, yang termasuk dalam kategori kelas sedang. Nah, baik teman-teman. Nah, karena tadi untuk section 1 tadi saya dapatkan nilai PCI 68, nah saya tulislah nilai PCI dari section 1 ini 68 dengan kategori
kelas sedang. Nah, untuk menghitung section selanjutnya yaitu misal 2, 3, sampai 40, teman-teman bisa menghitungnya dengan step yang sama ya teman-teman. Namun, teman-teman harus teliti jika jenis kerusakannya berbeda, tingkat kerusakannya berbeda, maka terdapat perbedaan. Tapi secara umum cara menghitungnya yaitu sama teman-teman. Nah, di sini saya asumsikan untuk section 2, 3, sampai 40 saya dapatkan nilai PCI sebagai berikut. Nah, teman-teman berada di step terakhir, yaitu menghitung berapa sih rata-rata nilai PCI dari area yang teman-teman uji. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PCI yang ada, dan teman-teman bagi dengan berapa total section yang teman-teman uji. Yaitu di sini saya dapatkan rata-rata nilai PCI saya yaitu 77,03 yang termasuk dalam kategori kelas baik. Nah, teman-teman, dari nilai PCI ini, teman-teman bisa mendapatkan tentang rencana pemeliharaan yang dapat teman-teman lakukan pada area yang telah teman-teman uji tadi. Nah, karena nilai PCI yang saya dapatkan adalah 77,03, berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 19/SE/M/2016 PD 01 tahun 2016 kode B. Di sini jika PCI atau IKP berada pada rentang 70 sampai 85, maka jenis penanganan yang tepat adalah pemeliharaan secara berkala. Nah, jadi pada area yang saya uji tadi, jenis penanganan yang tepat adalah pemeliharaan secara berkala, yaitu seperti pengisian retak atau sealing dan penambalan lubang. Baik, cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya teman-teman, dan saya mengharapkan kritik, saran yang membangun dari teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.